Kenapa? Terkait acara ini. Ya ini acara hari ini luar biasa, di mana kawan-kawan 98 ini semua pelaku semua tuh tadi, yang hadir pelaku semua 98. Kita punya komitmen dalam menjaga demokrasi kita, apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang sangat bisa diandalkan dalam melawan korupsi. Kita tahu bahwa di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan ada problem satu terkait apa? Tuntutan publik itu saya kurangnya penanganan kasus korupsi. Karena ini pemerintahan berkelanjutan. Nah, saya lihat pemerintahan Pak Prabowo dalam melawan korupsi luar biasa. Kawan-kawan bisa lihat kan, banyak orang yang tidak bisa sentuh hukum di pemerintahan Pak Prabowo tersentuh. Artinya perang terhadap korupsi bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Gitu. Terkait dengan PHK 7 juta rakyat Indonesia ini strategi seperti apa? Bukan PHK kali, angka pengangguran 7,2. Ya memang ini kita melihat angka ini begitu luar biasa ya. Kita harus punya tanggung jawab negara dalam melihat angka-angka yang menurut kami ini memprihatinkan. Tapi memang ini fenomena global yang nggak bisa kita tutup mata terhadap persoalan. Tapi kita juga negara nggak boleh diam dalam hal itu, nggak boleh peka dan nggak boleh juga sibuk hanya persoalan-persoalan yang tidak substansial. Hari ini problem 7,2 juta itu di depan muka kita. Tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik buat mengurangi atau setidaknya ada regulasi yang berpihak terhadap mereka. Seperti itu kira-kira. Terkait dengan kasus job fair yang di Bekasi yang membludak itu. Ya, ini juga memprihatinkan kita ya, job fair begitu luar biasanya ekspektasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Dan itu ya kami turut prihatin ya atas kejadian itu. Dan kita semoga nanti, itu kan sebetulnya ada di pemerintahan kota Bekasi ya, mereka harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi saya yakin niat pemerintah kota itu kan punya niat baik membuka job fair lapangan pekerjaan di angka kalau nggak salah 2.500, 2.000 gitu. Ternyata di luar ekspektasi yang datang itu puluhan ribu, 25.000, 10 kali lipat dengan space tempat yang tidak memadai. Kayak begitu, kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah. Oke, pertanyaan ketiga. Kedua, dari Koma. PHK dan ojol. PK siapa? Rekrutmen tenaga kerja. Bersabar dulu. Pemerintahan Prabowo ini kan pemerintahan bayi yang baru. Jangan anak baru lahir suruh lari. Yang pernah merasakan jadi bayi atau tidak pernah merasakan punya anak. Bagaimana ngajak jongkok begini, berangkat, nempel-nempel di tembok, kemudian baru jalan, baru dia lari. Proses itu harus kita hargai, jangan tidak. Tuan tolong dong. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kritisnya nanggung jangan. Dan kedua soal ojol. Siapa yang mau nanya? Terkait dengan acara ini aja Pak Mamen, lanjut. Kenapa? Terkait acara ini. Dengan acara ini. Ya ini acara hari ini luar biasa, di mana kawan-kawan 98 ini semua pelaku semua tuh tadi, yang hadir pelaku semua 98. Kita punya komitmen dalam menjaga demokrasi kita, apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang sangat bisa diandalkan dalam melawan korupsi. Kita tahu bahwa di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan ada problem satu terkait apa? Tuntutan publik itu saya kurangnya penanganan kasus korupsi. Karena ini pemerintahan berkelanjutan. Nah, saya lihat pemerintahan Pak Prabowo dalam melawan korupsi luar biasa. Kawan-kawan bisa lihat kan, banyak orang yang tidak bisa sentuh hukum di pemerintahan Pak Prabowo tersentuh. Artinya perang terhadap korupsi bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Gitu. Terkait dengan PHK 7 juta rakyat Indonesia ini strategi seperti apa? Bukan PHK kali, angka pengangguran 7,2. Ya memang ini kita melihat angka ini begitu luar biasa ya. Kita harus punya tanggung jawab negara dalam melihat angka-angka yang menurut kami ini memprihatinkan. Tapi memang ini fenomena global yang nggak bisa kita tutup mata terhadap persoalan. Tapi kita juga negara nggak boleh diam dalam hal itu, nggak boleh peka dan nggak boleh juga sibuk hanya persoalan-persoalan yang tidak substansial. Hari ini problem 7,2 juta itu di depan muka kita. Tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik buat mengurangi atau setidaknya ada regulasi yang berpihak terhadap mereka. Seperti itu kira-kira. Terkait dengan kasus job fair yang di Bekasi yang membludak itu. Ya, ini juga memprihatinkan kita ya, job fair begitu luar biasanya ekspektasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Dan itu ya kami turut prihatin ya atas kejadian itu.
Dan kita semoga nanti, itu kan sebetulnya ada di pemerintahan kota Bekasi ya, mereka harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi saya yakin niat pemerintah kota itu kan punya niat baik membuka job fair, lapangan pekerjaan di angka kalau nggak salah 2.500, 2.000 gitu. Ternyata di luar ekspektasi yang datang itu puluhan ribu, 25.000, 10 kali lipat dengan space tempat yang tidak memadai. Kayak begitu, kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah. Oke, pertanyaan ketiga. Kedua, dari Koma. PHK dan ojol. Mereka siapa? Rekrutmen tenaga kerja. Bersabar dulu. Pemerintahan Prabowo ini kan pemerintahan bayi yang baru. Jangan anak baru lahir suruh lari. Yang pernah merasakan jadi bayi atau tidak pernah merasakan punya anak. Bagaimana ngajak jongkok begini, rangkap, nempel di tembok, kemudian baru jalan, baru dia lari. Proses itu harus kita hargai, jangan tidak. Tuhan tolong dong. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kritisnya nanggung jangan. Dan kedua soal ojol. Siapa yang mau nanya? Terkait dengan acara ini aja Pak Wamen, lanjut. Kenapa? Terkait acara ini. Dengan acara ini. Ya ini acara hari ini luar biasa, di mana kawan-kawan 98 ini semua pelaku semua tuh tadi yang hadir, pelaku semua 98. Kita punya komitmen dalam menjaga demokrasi kita, apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang sangat bisa diandalkan dalam melawan korupsi. Kita tahu bahwa di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan ada problem satu terkait apa? Tuntutan publik itu saya kurangnya penanganan kasus korupsi. Karena ini pemerintahan berkelanjutan. Nah saya lihat pemerintahan Pak Prabowo dalam melawan korupsi luar biasa. Kawan-kawan bisa lihat kan, banyak orang yang tidak bisa sentuh hukum di pemerintahan Pak Prabowo tersentuh. Artinya perang terhadap korupsi bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Gitu. Terkait dengan PHK 7 juta rakyat Indonesia ini strategi seperti apa? Bukan PHK kali, angka pengangguran 7,2. Ya memang ini kita melihat angka ini begitu luar biasa ya. Kita harus punya tanggung jawab negara dalam melihat angka-angka yang menurut kami ini memprihatinkan. Tapi memang ini fenomena global yang nggak bisa kita tutup mata terhadap persoalan. Tapi kita juga negara nggak boleh diam dalam hal itu, nggak boleh peka dan nggak boleh juga sibuk hanya persoalan-persoalan yang tidak substansial. Hari ini problem 7,2 juta itu di depan muka kita. Tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik buat mengurangi atau setidaknya ada regulasi yang berpihak terhadap mereka. Seperti itu kira-kira. Terkait dengan kasus job fair yang di Bekasi yang membludak itu. Ya ini juga memprihatinkan kita ya, job fair begitu luar biasanya ekspektasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Dan itu ya kami turut prihatin ya atas kejadian itu. Dan kita semoga nanti, itu kan sebetulnya ada di pemerintahan kota Bekasi ya, mereka harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi saya yakin niat pemerintah kota itu kan punya niat baik membuka job fair, lapangan pekerjaan di angka kalau nggak salah 2.500, 2.000 gitu. Ternyata di luar ekspektasi yang datang itu puluhan ribu, 25.000, 10 kali lipat dengan space tempat yang tidak memadai. Kayak begitu, kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah.